Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, saat ini kita sudah memasuki untuk bagian ketiga pada materi sholat sunnah munfarid dan berjamaah. Artinya sholat sunnah yang bisa dilakukan baik secara munfarid ataupun berjamaah. Nah, pada video pembelajaran kali ini, sholat apa saja yang akan kita pelajari bersama? Yang pertama yaitu sholat tarawih. Sholat tarawih adalah sholat sunnah yang dilaksanakan pada malam bulan Ramadan. Hukum melaksanakan sholat tarawih adalah sunnah muakkad. Sholat tarawih dapat dilaksanakan 8, 20, atau 36 rakaat. Pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, beliau salat tarawih bersama para sahabatnya sebanyak 8 rakaat. Kemudian pada masa sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, bilangan sholat tarawih yang dilakukan sebanyak 20 rakaat. Dan ada beberapa pendapat juga yang menjelaskan bahwa sholat tarawih bisa dilakukan sampai dengan 36 rakaat. Berikut ini adalah dalil yang sekaligus menjelaskan keutamaan sholat tarawih, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mendirikan sholat tarawih pada malam bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan, maka Allah ampunkan segala dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Muslim. Waktu pelaksanaan sholat tarawih yaitu sesudah sholat isya sampai terbit fajar atau waktu subuh. Berikutnya yaitu pelaksanaan sholat witir. Setelah sholat tarawih, umat Islam melaksanakan sholat witir. Sholat witir adalah sholat yang dilaksanakan dengan bilangan ganjil seperti 1, 3, 5, 7, 9, atau 11 rakaat. Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salat witir itu berjumlah 13 rakaat, 11 rakaat, 9 rakaat, 7 rakaat, 5 rakaat, 3 rakaat, atau 1 rakaat. Hadis riwayat Tirmidzi. Kemudian cara mengerjakannya boleh dengan cara 2 kali salam, misalnya mengerjakan 2 rakaat terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan 1 rakaat. Boleh juga dikerjakan dengan 1 salam. Hukum melaksanakan sholat witir ini juga sunnah muakkad. Keutamaan sholat witir. 1. Pahala sholat witir nilainya lebih tinggi dari unta merah. 2. Sholat witir mengandung makna yang sangat dalam, yaitu tentang keesaan Tuhan. 3. Agar orang Islam lebih terbiasa bangun tengah malam dan melaksanakan sholat qiyamul lail, karena pahala yang terkandung di dalamnya sangat besar. 4. Sholat witir dapat dipandang sebagai penutup dari rangkaian sholat-sholat sunnah di malam hari dan bisa berfungsi sebagai ibadah tambahan. Kemudian tata cara sholat tarawih dan witir. Yang pertama, harus melaksanakan sholat isya terlebih dahulu. Kemudian 2, setelah sholat isya dan sebelum melaksanakan sholat tarawih, seorang muslim hendaknya melaksanakan sholat sunnah rawatib ba'diyah isya. Dilanjutkan dengan niat sholat tarawih untuk melaksanakan sholat tarawih, kemudian niat sholat witir untuk melaksanakan sholat witir. Bacaan dan gerakannya sama dengan seperti sholat pada umumnya. Baiklah anak-anakku, berikutnya mari kita lanjutkan untuk pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai sholat duha. Sholat duha adalah sholat sunnah yang dilakukan oleh seorang muslim ketika waktu duha, yaitu waktu ketika matahari mulai naik kurang lebih 7 hasta sejak terbitnya, kira-kira pukul 7 pagi hingga waktu duhur. Sholat duha merupakan sholat sunnah muakkad, sholat sunnah yang dikuatkan atau sangat dianjurkan dan sering dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalil yang menjelaskan tentang pelaksanaan sholat duha bisa kalian lihat pada slide berikut ini. Anak-anakku, ada sebuah hadis yang memberi penjelasan tentang keutamaan sholat duha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, wahai anak Adam, jangan sekali-kali kamu malas mengerjakan 4 rakaat pada awal siang.
atau sholat duha. Nanti aku akan cukupi kebutuhanmu pada akhirnya atau sore hari. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis lain yang menunjukkan keutamaan sholat duha yaitu dari Abu Dzar. Pada hadis ini menunjukkan keutamaan yang luar biasa dan kedudukan yang mulia dari sholat duha. Hal ini pula yang menunjukkan semakin disyariatkannya sholat tersebut. 2 rakaat sholat duha sudah mencukupi sedekah dengan 360 persendian kita. Jika memang demikian, sudah sepantasnya sholat ini dapat dikerjakan rutin dan terus menerus. Berikutnya yaitu anak-anakku mengenai pelaksanaan sholat tahajud. Sholat tahajud memang termasuk salah satu sholat sunnah yang bisa dilakukan baik secara munfarid ataupun berjamaah. Sholat tahajud adalah sholat sunnah muakkad yang dilaksanakan pada sebagian waktu di malam hari. Sholat tahajud adalah bagian dari qiyamul lail atau sholat malam yang langsung diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu pelaksanaan sholat tahajud adalah mulai setelah Isya sampai sepertiga akhir malam. Ulama membagi menjadi 3, yaitu yang pertama sepertiga malam pertama dari jam 7 malam sampai jam 10 malam. Yang kedua sepertiga malam kedua dari sekitar jam 10 malam sampai jam 1 pagi. Yang ketiga sepertiga malam ketiga dari sekitar jam 1 pagi sampai masuknya waktu subuh. Waktu yang utama untuk melaksanakan sholat malam adalah di akhir malam, seperti hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berikut ini. Berikut ini adalah dalil tentang pelaksanaan sholat tahajud, yaitu perintah langsung dari Allah di dalam Al-Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat 79 dan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Bisa kalian lihat pada slide berikut ini. Pada dasarnya para ulama sepakat kalau jumlah minimal rakaat sholat tahajud adalah 2 rakaat. Namun mereka berbeda pendapat soal berapa batas maksimal rakaat sholat tahajud. Pendapat yang mengatakan tidak ada batasnya bersumber dari madhab Syafi'i dan Hambali. Mereka menguatkan pendapat tersebut karena pada dasarnya tahajud adalah sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena itu memperbanyaknya adalah bagian dari tambahan dalam beribadah. Wallahu a'lam. Keutamaan sholat tahajud banyak disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya 1, dia termasuk golongan orang solih dan penyebab masuk surga. 2, tergolong orang yang mendapat rahmat dari Allah. 3, waktu yang mustajab doa dikabulkan. 4, mendapat tempat yang terpuji. Kemudian membentuk karakter dan kepribadian solih, menghapus segala penyakit hati, dapat mencegah perbuatan dosa dan sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kemudian beberapa anjuran dalam melaksanakan sholat tahajud sebagai berikut. Yang pertama, berniat akan sholat tahajud ketika hendak tidur. 2, membersihkan bekas-bekas tidur di wajah. 3, membangunkan keluarga untuk melaksanakan sholat tahajud. 4, jika merasa mengantuk, berhenti sejenak atau duduk sejenak sampai rasa kantuk itu hilang. Baiklah anak-anakku, sekarang kita memasuki pada pembahasan yang terakhir dalam materi kali ini, yaitu mengenai pelaksanaan sholat tasbih. Apa itu sholat tasbih? Sholat tasbih adalah sholat sunnah yang dilaksanakan dengan memperbanyak membaca tasbih. Sholat tasbih ini merupakan sunnah khusus dengan membaca tasbih sebanyak 300 kali di dalam sholat. Berikut ini adalah hadis yang menjelaskan tentang pelaksanaan sholat tasbih. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Kemudian yang kedua, dalil pelaksanaan sholat tasbih ini artinya dari Anas bin Malik bahwasanya Ummu Sulaim berpagi-pagi menemui Nabi Muhammad SAW seraya berkata, ajarilah saya beberapa kalimat yang saya ucapkan di dalam sholatku. Maka beliau bersabda, bertakbirlah kepada Allah sebanyak 10 kali, bertasbihlah kepada Allah 10 kali dan bertahmidlah, mengucapkan Alhamdulillah 10 kali, kemudian memohonlah kepada Allah apa yang kamu kehendaki. Niscaya dia akan menjawab, ya, aku kabulkan permintaanmu. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Mengenai tata cara mengerjakan sholat tasbih, yang pertama, jika dilaksanakan di malam hari, jumlah rakaatnya ada 4 dengan 2 kali salam. Jika dilaksanakan di siang hari, jumlah rakaatnya ada 4 dan sekali salam.
Tata cara sholat tasbih yang pertama, tentu saja harus niat terlebih dahulu. Pada rakaat pertama, urutan sholat tasbih dan jumlah bacaan tasbihnya setelah membaca surat Al-Fatihah dan surat-surat pendek, maka membaca tasbih sebanyak 15 kali. Kemudian ketika ruku, setelah membaca doa ruku, membaca tasbih 10 kali. Ketika bangun dari ruku, setelah membaca doanya, membaca tasbih 10 kali. Ketika sujud pertama, setelah membaca doa sujud, kemudian membaca tasbih 10 kali. Ketika duduk di antara dua sujud, setelah membaca doanya, membaca tasbih 10 kali. Ketika sujud kedua, setelah membaca doanya, membaca tasbih 10 kali. Dan ketika akan berdiri untuk rakaat yang kedua, duduk terlebih dahulu, kemudian membaca tasbih 10 kali. Setelah itu berdiri untuk rakaat yang kedua yang bacaannya sama dengan rakaat yang pertama. Pada rakaat kedua setelah membaca tasyahud, baik tasyahud awal maupun tasyahud akhir, membaca tasbih 10 kali. Dengan demikian, apabila kita hitung jumlah bacaan tasbih tiap satu rakaat adalah 75 kali. Berarti jumlah keseluruhan bacaan tasbih dalam sholat tasbih adalah 75 dikali 4 rakaat sama dengan 300 kali bacaan tasbih. Nah, sekarang bisa kalian simak pada tabel berikut ini tentang pelaksanaan sholat tasbih. Anak-anakku, menurut pendapat kalian, apa saja hikmah sholat sunnah berjamaah dan munfarid ini? Hikmah pelaksanaan sholat sunnah berjamaah dan sholat sunnah munfarid diantaranya sebagai berikut. 1. Disediakan jalan keluar dari segala permasalahan dan persoalannya dan senantiasa akan diberikan rezeki yang cukup oleh Allah Subhanahu wa taala. 2. Menambah kesempurnaan sholat fardu. Melaksanakan sholat sunnah memberikan manfaat untuk menyempurnakan sholat fardu, baik dari segi kekurangan dan kesalahan melaksanakan sholat fardu. 3. Menghapus dosa, meningkatkan derajat keridhaan Allah, serta menumbuhkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan yang keempat, sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah atas berbagai karunia besar yang sering kurang kita sadari. 5. Mendatangkan keberkahan pada rumah yang sering digunakan untuk melaksanakan sholat sunnah. 6. Hidup menjadi terasa nyaman dan tentram. Sebagai refleksi dalam pembelajaran untuk materi sholat sunnah munfarid dan berjamaah ini, silakan kalian klik link berikut ini, kalian mengerjakan soal yang sudah ibu buat. Selamat mengerjakan. Nah, anak-anakku, kalian telah mempelajari tata cara sholat sunnah dalam keseharian, baik sholat sunnah munfarid ataupun sholat sunnah berjamaah ataupun sholat sunnah yang bisa dilakukan secara munfarid dan berjamaah. Oleh karena itu, kamu hendaknya melaksanakan sholat sunnah dan perilaku terpuji dalam keseharian. Semoga apa yang Ibu sampaikan pada video pembelajaran ini bermanfaat untuk kalian. Ibu mengucapkan terima kasih kepada kalian. Semoga tetap semangat belajar dan selalu sehat, selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Bu akhiri sampai di sini. Untuk selanjutnya mari kita membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.